Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita limpah nikmat dan karunia-Nya dari berbagai macam fasilitas-fasilitas kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sehingga kita masih berada di atas kehidupan. Dan nikmat yang lebih besar dari itu adalah nikmat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang lebih besar lagi adalah nikmat beribadah puasa di bulan Ramadan ini. Karena itu tidak semua di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala pada saat ini dimudahkan untuk berpuasa. Ada yang sudah mendahului kita, yang sudah berada di bawah tanah, dan ada yang masih bersama kita di atas tanah namun tidak dimudahkan untuk berpuasa karena belum ada padanya keimanan atau kurang padanya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menjelaskan kepada kita semua tentang kebenaran Islam, yang menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala hingga sampai kepada kita, dan dengannya kita mengenal kebenaran daripada kebatilan, mengenal tauhid daripada yang syirik, mengenal yang sunnah daripada yang bid'ah, perkara-perkara yang baru di dalam agama, dan mengenal hidayah daripada kesesatan. Semoga salawat dan salam atas beliau, para sahabat, para tabi'in, wa atba'ut tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya ibadah berpuasa atau ibadah puasa di bulan Ramadan adalah momentum untuk memperbaiki diri. Adalah saat yang tepat kita memperbaiki diri kita, menambah kualitas keamanan, kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tegaskan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka ibadah puasa di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala syariatkan agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga puasa adalah saat yang tepat agar kita merubah diri kita menjadi lebih baik. Saat yang tepat untuk kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat yang tepat agar kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidaklah tepat jika Ramadan adalah saat untuk semakin memperbanyak dosa,
Naudzubillah. Tidaklah tepat jika Ramadan ini digunakan untuk memperbanyak maksiat. Naudzubillah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dia yakin bahwasanya ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan badannya ganjaran, wahtisaban. Dia yakin bahwasanya dia mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa di antara kita yang tidak memiliki dosa? Siapa di antara kita yang lahir kemudian dia tidak memiliki dosa? Atau siapa di antara kita yang pada saat ini dia tidak memiliki dosa sama sekali? Memang semuanya telah dalam keadaan tidak memiliki dosa. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'ina at-tawwabun. Semua anak Adam banyak melakukan dosa, dan sebaik-baik orang yang melakukan dosa adalah mereka yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan momentum puasa ini adalah momentum saat yang tepat di mana Allah Subhanahu wa taala membakar dosa-dosa kita. Momentum puasa di bulan Ramadan ini adalah momentum di mana Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, melebur dosa-dosa kita. Maka bagi mereka yang ingin dirinya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka paksakan dirinya untuk berpuasa di jalan Allah Subhanahu wa taala. Paksakan dirinya untuk berpuasa karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah orang-orang yang akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, yang akan mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena adanya ibadah puasa di bulan suci Ramadan, niscaya manusia menumpuk dosa-dosanya. Apakah kita mampu untuk merasakan panasnya api neraka? Apakah kita mampu untuk menanggung begitu banyaknya dosa-dosa yang pernah kita lakukan dan kita dibakar di dalam api neraka yang begitu panas? Maka jika kita tidak mampu untuk merasakan panasnya api neraka, maka kita harus meyakini bahwasanya ibadah puasa di bulan Ramadan adalah saat agar kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, agar kita dibebaskan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sangatlah benar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maknanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hamba di bulan Ramadan ini yang mereka akan dibebaskan dari api neraka, yang mereka akan dibebaskan dari api neraka, yang artinya mereka diampuni dosa-dosanya. Karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena begitu murahnya dan begitu kasih sayangnya dan begitu pemurahnya Allah Subhanahu wa taala dan begitu sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia, hingga Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ibadah puasa di bulan Ramadan, yang dimana Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan bahwasanya bulan ini bulan penuh berkah. Ditutup padanya atau dibuka semuanya pintu-pintu surga, tidak ada satupun pintu yang ditutup, dan seluruh pintu-pintu neraka ditutup, tidak ada satupun pintu yang terbuka. Dan seorang memanggil di antara mereka, memanggil, wa ya baghil khair aqbil, wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, sambutlah bulan Ramadan ini. Wa ya baghi syarr aqsir, wahai orang-orang yang melakukan kejahatan, kemaksiatan, berhentilah di bulan puasa ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sangatlah tidak tepat jika di mana Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kepada kita begitu banyaknya ampunan-ampunan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan di bulan suci Ramadan ini, yang mana saat yang tepat untuk memperbaiki diri, justru banyak di antara mereka yang tidak mau berpuasa
Justru banyak di antara mereka yang sudah menyerah, justru banyak di antara mereka yang tidak ada alasan-alasan yang syar'i, mereka tidak berpuasa dan mereka santap makan dan mengkonsumsi makanan di hadapan khalayak ramai. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah mereka menyadari bahwasanya mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu hanya untuk satu tujuan yang mulia, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dan di antara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah berpuasa di bulan suci Ramadan. Karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah mereka menyadari dari mana mereka mendapatkan rezeki setiap hari? Tidakkah mereka menyadari dari mana mereka mendapatkan berbagai macam fasilitas-fasilitas kehidupan? Hanya Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam satu tahun sekali saja untuk berpuasa selama sebulan penuh. Namun mereka begitu terasa berat, mereka begitu terasa enggan untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan setiap hari, setiap detik mereka mengkonsumsi, mereka merasakan nikmat-nikmat dan juga kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyadarkan mereka yang masih tidak mau berpuasa, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik untuk beramal soleh hingga ajal menyebut kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beribadah berpuasa atau beribadah puasa di bulan Ramadan adalah merupakan rukun di antara rukun-rukun Islam yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam hadis Jibril melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Islam artinya engkau bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah, dan bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, dan engkau menegakkan salat, engkau membayar zakat, dan engkau berpuasa di bulan Ramadan, dan engkau melaksanakan haji jika mampu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dinamakan rukun, artinya pilar-pilar bangunan agama Islam. Ibarat sebuah bangunan, Islam memiliki 5 pilar. Jika salah satu dari pilar tersebut tidak ada, maka akan hancur bangunan tersebut. Sebagaimana juga apabila seorang muslim dia tidak melakukan puasa, atau bahkan waliyadzubillah dia tidak melaksanakan sholat, atau dia berpuasa namun juga tidak sholat, maka dikhawatirkan pondasi-pondasi bangunan keislamannya akan hancur waliyadzubillah. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah bulan Ramadan yang mulia ini kita jadikan sebagai momen untuk memperbaiki diri kita. Apabila masih ada yang melakukan berbagai macam dosa-dosa besar, maka berusaha untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, yang mana syaratnya adalah dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala meninggalkan dosa tersebut. Kemudian dia menyesali dosa-dosa tersebut yang pernah dia lakukan di masa lalu. Yang ketiga, dia berjanji untuk tidak mengulangi dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Kemudian dia berjanji untuk tidak mengulangi dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Kemudian yang terakhir, dia bertobat pada waktunya, yaitu sebelum ajal itu datang. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yaqbalu
taubata 'abdin ma lam yughurgir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat seorang hamba. Seberapa besar, seberapa banyak dosa-dosa yang dia lakukan, Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatnya selama nyawa belum berada di kerongkongan, atau selama matahari belum terbit dari barat, alias sebelum datangnya hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik dan semangat untuk beribadah di bulan suci Ramadan ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melembutkan hati-hati mereka untuk berpuasa di bulan Ramadan, dan melembutkan hati-hati mereka untuk mau menerima syariat agama Islam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan seluruh urusan kaum muslimin, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik untuk beramal soleh hingga ajal menjemput kita. Amin ya rabbal alamin. Tsumma inna Allaha tabaraka wa ta'ala yaqulu fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana alladhi ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma aslih a'immatana wa aslih wulata umurina. Allahumma a'izal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mulhidin wa dammir a'da'aka a'da'a din wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Aqimis shalah.